Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ke informasi lain, pemirsa, polisi menangkap seorang wanita di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang melakukan pembakaran bendera merah putih. Pelaku sebelumnya juga pernah berurusan dengan polisi karena melakukan penghinaan terhadap Pancasila. Seorang wanita berinisial A, warga desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Aksi tidak terpujinya yang melakukan pembakaran bendera merah putih viral di media sosial. Tampak dalam video, pelaku yang bekerja sebagai asisten rumah tangga tersebut membakar bendera merah putih yang diikat di sebatang kayu. Aksi pelaku dilakukan di sebuah gedung olahraga di Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Usai videonya viral, pelaku pun langsung diamankan polisi. Petugas saat ini telah memeriksa 11 saksi dan langsung membawa pelaku ke RSJ Bogor. Terkait dengan pembakaran itu, TKP memang ada di desa kita, tapi pada saat itu juga malam yang bersangkutan sudah langsung diamankan oleh petugas, begitu. Adapun di sini dia lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu rumah warga saja. Langkah-langkah kami setelah kami amankan, kami memeriksa 11 saksi, ya, diantaranya yaitu mantan suami, kemudian anak, tetangganya yang di Rawamerta, kemudian saksi yang ada di TKP, juga majikan tempat dia bekerja, serta psikiater dari RSUD Karawang, di mana hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Aksi tidak terpuji yang dilakukan pelaku bukanlah yang pertama kali. Beberapa waktu sebelumnya, pelaku juga sempat berurusan dengan polisi karena menghina Pancasila. Dari Karawang, Jawa Barat, Bambang Aris, Metro TV. Dan pemirsa, lalu bagaimana penanganan pelaku pembakar bendera merah putih di Karawang, Jawa Barat? Apakah memang benar pelaku mengalami depresi dan apakah pelaku akan dijerat dengan pidana? Kita akan tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo yang telah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Ibrahim. Selamat malam, Mbak Fitri, Mbak Fiani. Ya, Pak Ibrahim, dari hasil pemeriksaan apa sebetulnya motif pelaku ini membakar bendera merah putih? Ya, ini memang saat awal kita lihat medsosnya ini cukup memprihatinkan ya. Sehingga dengan kondisi tersebut, Kapolres Karawang, AKBP Aldi, bergerak cepat untuk melakukan pemanggilan atau mengajak untuk diperiksa saat itu. Jadi pada saat malam Selasa, yang bersangkutan sudah diamankan ke Mapores dan dilakukan beberapa klarifikasi. Nah, dari klarifikasi tersebut, beberapa pernyataan dan statementnya memang sepertinya yang bersangkutan tidak punya beban. Nah, di akhirnya terlihat indikasi ketidakstabilan jiwa. Nah, untuk itu akhirnya dilakukan penelusuran kembali dengan beberapa saksi-saksi yang ada. Memang akhirnya didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai gangguan jiwa sejak tahun 2016. Nah, kemudian kita juga melakukan penelusuran dari beberapa informasi yang di kepolisian sendiri. Yang bersangkutan juga pernah diproses di Mabes dan juga di Polsek di Metro. Nah, dari beberapa hasil proses ini juga kita cek beberapa data-data yang ada. Memang hasil pemeriksaan yang bersangkutan pernah dilakukan pemeriksaan psikologi dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan ini memang mengidap gangguan jiwa. Pak Ibrahim, jika kemudian ternyata dinyatakan pelaku menderita gangguan kejiwaan, apa statusnya dalam proses hukum ini? Ya, memang kan di dalam undang-undang disebutkan bahwa tidak ada hal yang bisa diungkap dari hal yang membenarkan dari undang-undang bahwa seorang yang gangguan jiwa ini bisa diproses hukum ya. Nah, untuk itu langkah yang kita lakukan otomatis melakukan pemeriksaan yang lebih normatif terkait masalah faktor kejiwaan dari yang bersangkutan. Kemudian juga kita mengambil data-data keterangan terkait dengan jejak-jejak perilaku yang bersangkutan. Di mana akhirnya memang kita sudah mendapatkan data hasil pemeriksaan psikologi baik dari kedokteran Polri maupun dari Universitas Buana. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan psikologi di Karawang. Nah, semua kesimpulannya mengarah kepada yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Nah, untuk itu langkah yang kita lakukan
kita melakukan upaya kemanusiaan saja. Nah, untuk itu Pak Kapolres Karawang melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Bogor untuk menampung yang bersangkutan dan bisa melakukan pengobatan di sana. Pak Ibrahim, saat melakukan postingan pembakaran bendera merah putih, apakah pelaku melakukan sendirian atau ada pihak lain yang menyuruh atau membantu merekam serta memposting video itu? Dari hasil pendalaman yang kita dapatkan, yang bersangkutan ini mengupload sendiri, jadi mengambil gambar sendiri, kemudian mengupload sendiri. Nah, dicocokkan dengan keterangan dari kedokteran. Memang ini sifat sakitnya ini kadang bisa normal, tetapi kadang lebih banyak yang tidak normal karena kondisi tekanan jiwanya. Oke. Tapi Pak, pelaku sendiri pada saat melakukan tindakannya, apakah kemudian memang sedang bekerja atau tidak memiliki pekerjaan atau seperti apa, Pak? Dari keterangan yang kita peroleh, bahwa yang bersangkutan ini bekerja di suatu warga sebagai asisten rumah tangga. Baik. Pada saat ditangkap dan juga dimintai keterangan, bagaimana sikap dan juga respon dari pelaku, Pak Ibrahim? Pada saat diamankan, memang yang bersangkutan tidak ada perlawanan sama sekali. Kemudian pada saat dilakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, responnya seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi hambar gitu ngelihatnya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan juga dengan jawaban-jawabannya seakan-akan jawaban-jawabannya menantang. Menganggap bahwa tidak ada hukum di negara ini. Kemudian ada rasa-rasa tidak terima dengan kondisi yang ada tersebut. Nah, sehingga ini dianggap oleh psikiatri bahwa ini merupakan kondisi psikis yang tidak bisa dijaga kestabilannya. Bahwa ini bukan tindakan pertama kali melakukan penghinaan dan juga posting yang bersifat provokasi oleh pelaku, apa yang bisa dilakukan oleh pihak medis dan juga kepolisian supaya unggahan ini tidak terjadi lagi? Pertama, memang kita juga melakukan penelusuran terkait dengan platform medsos yang bersangkutan gunakan, di mana memang dari platform yang dia gunakan itu banyak upload yang memang agak menyimpang atau berbeda dari masyarakat umum, di mana beberapa uploadnya itu kadang-kadang menentang negara, menentang lambang negara, sampai dengan menentang agama. Nah, ini kita lakukan untuk penelusuran platformnya, kemudian kita berusaha untuk menetralisir akun-akun yang ada atau yang digunakan oleh yang bersangkutan. Kemarin juga sudah dilakukan penyitaan terhadap handphonenya. Nah, untuk itu mungkin pada saat perawatannya, ini juga kita akan melakukan pemantauan terhadap yang bersangkutan. Langkah kemanusiaan Kapolres patut kita apresiasi karena kemarin juga sempat melakukan komunikasi dengan pihak keluarganya dan sampai melakukan pemantauan di rumah sakit jiwa tersebut dan memberikan juga dukungan untuk bisa sebagai silaturahmi atau langkah kemanusiaan memberikan santunan kepada keluarganya. Pak Ibrahim, jika tadi polisi mengatakan bahwa ada indikasi gangguan kejiwaan dari pelaku, artinya status dari kasus ini ataupun kelanjutan kasus ini akan seperti apa? Kita lebih condong untuk melihat dari sisi kemanusiaannya, sehingga lebih kita utamakan perawatan terhadap yang bersangkutan, karena efek-efek dari perbuatan yang bersangkutan ini memang harus didasari oleh suatu kesadaran. Tetapi yang bersangkutan ini kan melakukannya dalam keadaan kondisi sakit jiwa, sehingga kita lebih condong untuk memperhatikan posisi kemanusiaannya. Sedangkan platform atau mungkin akun-akun atau konten-konten yang diangkat, ini kita berusaha untuk men-take down agar bisa menstabilkan dan mendinginkan kondisi masyarakat. Ya, baik. Pak Ibrahim Tompo, terima kasih untuk waktu dan juga keterangan Anda di Prime Time News. Selamat malam.